Peringatan Hari Ibu diperingati setiap tanggal 22 Desember setiap tahunnya. Hari Ibu tahun ini jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Lantaran peringatan Hari Ibu tahun 2020 berada di situasi pandemi COVID-19. Peran ibu menjadi sangat penting selama pandemi. Ibu menjadi garda terdepan menjaga kesehatan keluarga dari paparan COVID-19. Selain itu, peran ibu jauh lebih besar selama pandemi COVID-19. Ibu menjadi pengajar anak selama belajar mengajar dilakukan secara daring. Selamat Hari Ibu, sosok ibu membuat keluarga dapat melewati masa sulit pandemi COVID-19. Tim Liputan, Berita 1. Ya pemirsa, Lunch Talk kali ini kita akan membahas peran ibu di masa pandemi. Dialog dalam rangka peringatan Hari Ibu yang diperingati setiap tanggal 22 Desember. Peran ibu selama pandemi sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan keluarga. Nah, selain itu, sosok ibu juga menjadi pengganti guru selama anak belajar daring di rumah. Untuk membahasnya sudah terhubung melalui telekonferensi dua sosok ibu hebat, yaitu Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ibu Retno Listiarti, dan ada Tasya Nur Medina, seorang ibu dan juga entrepreneur muda. Baik, kita langsung mulai untuk menyapa kedua narasumber kita siang hari ini. Ada Ibu Retno dan juga Mbak Tasya. Selamat siang, Bu Retno dan Mbak Tasya. Selamat siang, Mas Andrea. Selamat siang, Terima kasih sudah bergabung di Lunch Talk hari ini. Sebelumnya, sebelum kita mulai dialog, saya ingin mengucapkan selamat Hari Ibu untuk kedua ibu hebat ini. Tentunya Ibu Retno dan juga Mbak Tasya. Selamat Hari Ibu. Ya, terima kasih banyak Mas Andrea. Tugasnya tambah berat ketika perayaan Hari Ibu ini dirayakan di tengah pandemi COVID-19. Nah, saya ingin tanya ke Bu Retno dulu ini. Bu Retno, ini di tengah pandemi seperti saat ini, tentunya tugas semakin berlipat-lipat. Ini tidak hanya mengurus rumah tangga, juga pekerjaan, tapi juga mengurusi anak-anak sekolah ini, sekolahnya dari rumah. Ini bagaimana mengelola rumah tangga dan juga keluarga, Bu Retno? Ya, yang pertama kan sebenarnya memberi pengertian dulu kepada anak-anak ya Mas Andra ya, bahwa ini masa pandemi, kenapa kita harus belajar dari rumah gitu ya, termasuk sebenarnya mengajarkan mereka menggunakan masker. Misalnya saja waktu kami memperkenalkan masker itu adalah di hari yang di awal kami memperkenalkan itu 15 menit pertama lagi PJJ kita suruh pakai masker. Kemudian kami ayah ibunya ya harus nyontohin. Nah, 15 menit hari ini, besok ditambah 5 menit, sampai dia itu sanggup pakai masker setidaknya 3 jam tanpa dilepas kecuali minum gitu. Kenapa itu penting? Karena nanti ketika pembelajaran tatap muka, kan mereka harus menggunakan masker. Yang kedua ngajarin cuci tangan ya. Jadi cuci tangan itu kita pakai alarm. Setiap 1 jam kita ada alarm yang kemudian kami sekeluarga akan cuci tangan gitu. Kemudian juga kami ini mencoba untuk selain mengajarkannya kenapa harus begini, harus begitu gitu ya. Kita juga sebagai seorang ibu kan mikirin makanan bergizi ya. Lantaran anak-anak tuh kan sukanya makanan yang junk food gitu. Jadi kalau dikasih sayur dia tolak gitu ya. Padahal pada kondisi begini kita itu harus punya makanan yang betul-betul seimbang. Kemudian buah, kan tidak semua anak tuh suka pada buah, kadang-kadang hanya tertentu. Nah, pada saat tertentu ternyata buahnya nggak musim gitu. Nah, ini bagaimana kita sebagai seorang ibu tuh membujuk gitu. Kadang-kadang anaknya udah gede, terpaksa kita suapin, buah dipotongin, disuapin gitu ya. Nggak apa-apalah, yang penting adalah dia mau mengkonsumsinya gitu. Seperti itu sih bayangan hal-hal kecil di rumah. Tadi Bu Retno bilang ada semacam pelatihan di rumah itu menggunakan masker. Itu saat belajar saja atau memang setiap aktivitas di rumah harus menggunakan masker? Kan PJJ ya, PJJ-nya berlangsung misalnya dimulai kalau anak saya itu jam 8. Ketika dia jam 8, kita udah mulai ngenalin masker gitu. Jadi pada saat itu pada PJJ aja jadi pada saat kami ajak keluar misalnya kan setelah pandemi agak lama terus anak-anak minta keluar, nah pada saat itu kita udah nggak khawatir karena mereka sudah terbiasa dengan penggunaan masker dan mereka itu
begitu ngelihat wastafel misalnya di mall di mana itu mau cuci tangan gitu langsung aku udah pegang ini cuci tangan gitu. Nah, ini itu luar yang biasa setiap 1 jam sekali saya harus cuci tangan begitu ya, dilatih dari rumah seperti itu. ngelatih sebenarnya ya karena ngelatih cara cuci tangan itu kan nggak mudah ya. Tapi kalau anak yang masih TK apalagi itu pasti lebih sulit. Biasanya kalau anak yang TK itu harus nyanyi itu untuk 20 detiknya. Oke, saya coba ke Mbak Tasya. Mbak Tasya, anaknya sudah berapa nih Mbak Tasya? Alhamdulillah masih 1, Mas. Masih 1. Nah ini kalau masih 1 belum terlalu ribet lah ya di tengah pandemi ini ngurusin anak dan juga keluarga. Ini bagaimana nih? Tantangan terberat apa ketika mengurusi keluarga di tengah pandemi seperti saat ini? Kata siapa anak 1 tidak berat? Buat aku berapapun anaknya juga pasti akan berat gitu. Karena anak aku kan KIP itu udah bisa berargumen apapun gitu. Jadi kayak kita kasih penjelasan, dia harus bertanya. Jadi sekarang aku yang malah ngelihat dia tuh yang agak worry gitu. Karena kan mengajarkan kayak aku dan dedinya ngajarin kayak tiap kamu megang sesuatu kamu harus pakai hand sanitizer atau kamu cuci tangan kalau ada wastafel. Nah sekarang setiap dia habis cuci tangan dia nggak mau pegang apa-apa, akhirnya dia kepala terus dia buka bangku juga pakai kaki. Itu yang membuat aku kayak ini aku yang salah mengajarkan atau seperti apa, tapi anak jadi pada akhirnya jadi sangat aware banget sama yang namanya kebersihan. Jadi sebenarnya ada sisi negatifnya dari COVID-19 ini, ada positifnya juga, mengajarkan anak menjadi lebih bersih lagi, lebih sehat lagi. Jadi memang pasti perjuangan seorang ibu untuk memberitahu dengan adanya seperti ini juga luar biasa. Tapi memang balik lagi setiap ibu punya cara dan ya alhamdulillah aku bisa memberitahukan kepada KIP kayak COVID-19 ini mungkin jangan dijadikan musuh. Tapi pada akhirnya kita harus bersahabat dengan apa yang sedang terjadi sekarang. Oke, anaknya sudah sekolah, Mbak Tasya? Sudah, 9 tahun dia kelas 4 SD. Oke. Ini tantangan terberat ketika mendampingi anak dan mendidik anak menggantikan guru di rumah ini apa saja? Tentunya kan ini banyak anak-anak yang merasa jenuh, bosan sekolah di rumah, begitu tidak bertemu dengan teman-temannya. Nah ini bagaimana mengatasinya Mbak Tasya? Luar biasa banget Mas Andra, kayak misalnya aku sih sebenarnya kalau ditanya sisi positif dan negatifnya tuh ada. Mungkin sebelum COVID-19 aku ketemu dengan anak aku tuh bisa dihitung. Mungkin setelah dia pulang aku jarang sekali. Tapi begitu ada yang COVID-19 sekarang hampir 24 jam ketemu walaupun aku harus kantor juga gitu. Tapi pulang kantor masih ketemu dia gitu. Nah jadi kayak sekarang tuh mengajarkan dia kayak lebih banyak, akunya juga jadi sangat belajar sih. Maksudnya peran seorang guru itu luar biasa banget untuk mengajarkan anaknya. Aku seorang ibu aja mengajarkan anak tuh kadang-kadang, Bunda udah gak kuat ngajarin KIP gitu kan. Terus tiba-tiba KIP jawab gini, Bunda jangankan Bunda, aku juga udah gak kuat sama Bunda gitu. Jadi ternyata itu dialamin sama anak dan dialamin sama orang tua. Dan ini masanya kita untuk belajar untuk bisa menjadi sosok seorang guru, tapi juga sosok seorang ibu. Dan ini seorang ibu diminta untuk lebih ekstra lagi. Jadi kalau ditanya Mas Andra nanya ke aku tantangannya apa, banyak sekali tantangan dan tapi aku bersyukur aku bisa punya waktu lebih banyak dengan anak, lebih bisa mengerti apa yang memang dia lagi hadapi gitu. Oke, banyak tantangan yang dihadapi tapi juga bersyukur karena memang banyak waktu bisa bertemu dengan anak-anak. Kalau dari Bu Retno sendiri seperti apa Bu Retno? Ya, kalau anak saya yang 2 sebenarnya sih sudah tidak begitu butuh bantuan ya kalau belajar. Tapi anak saya yang bungsu ya dia umur 11 tahun memang dia butuh bantuan gitu. Jadi kalau dia ya itu tadi kadang-kadang kan kita nggak sabar juga karena kita juga punya beban pekerjaan yang juga harus diselesaikan gitu. Nah kalau seperti itu saya tuh biasanya sih narik napas ya kalau saya mulai merasa tidak kuat menahan amarah daripada saya bentak dia atau saya bicara nada tinggi sementara dia aja juga stres gitu ya. Maka dan nada tinggi itu ya nggak usah dibentak, tinggi aja gitu dia udah keganggu gitu secara psikologi dan otaknya bisa mengkeret yang tadinya harusnya bisa dijelasin jadi makin nggak bisa gitu. Jadi kalau kayak begitu sih biasanya saya memilih untuk keluar ya, maksudnya keluar rumah atau taman belakang gitu ya. Saya di situ aja lah olahraga atau ngapain gitu untuk melepaskan gitu ya rasa yang saya pingin marah tadi gitu. Nah itu yang membuat mau tidak mau memang
kita harus lebih sabar gitu. Jadi saya lebih melihat anak-anak itu lebih menderita dengan kondisi COVID. Mereka kan harusnya punya hak untuk bermain, punya hak untuk bersosialisasi, berekspresi. Semuanya jadi hilang gitu. Nah, karena hilang dia tidak sulit digantikan juga gitu pada kondisi seperti ini. Akhirnya saya jadi lebih punya toleransi. Saya lebih mengerti dia. Jadi kalau misalnya kadang-kadang kan males ya. Misalnya nih satu hari ini ada 3 gitu. Terus kadang-kadang dia tuh kritis gitu. Dia suka bilang begini, Mama, kata itu KPAI kan bilang ngasih tugas nggak boleh banyak-banyak, guru kasih tugas banyak-banyak gitu. Terus saya juga ngerasakan akhirnya, ya sudah, Mama akan kontak wali kelasmu untuk menegur atas tugas yang menurut kami juga berkelebihan gitu. Jadi ya akhirnya kayak begitu gitu. Jadi ini memang apa ya, anak-anak itu bebannya sudah banyak. Jadi sebaiknya kita juga memahami, dan anak-anak itu kan harusnya rutinitas aja itu. Kenapa dia harus belajar dari rumah? Itu dijaga aja rutinitasnya, tapi bahwa dia harus bisa, dia harus juara apa ya, harusnya tidak gitu. Kalau bagi kami gitu, yang penting adalah hak hidup terpenuhi nomor 1, yang kedua hak sehat, yang ketiga baru hak pendidikan gitu. Jadi kalau anak kita masih sehat dan masih hidup, maka ketinggalan pelajaran masih bisa dikejar kan gitu. Iya betul, ini menarik ini ketika semua ibu-ibu kan tidak sama level pendidikannya dan anak-anak mendapatkan tugas yang begitu banyak. Ini agak kesulitan ketika orang tuanya tidak bisa membantu anaknya untuk mengisi jawaban-jawaban dalam tugasnya. Nah, kita akan lanjutkan lagi dialog kita Bu Retno dan juga Mbak Tasya di segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali.